Oke, di sini merupakan hasil dari web kelompok kami yang beranggotakan Pidaryani, Aisyah, Lucita, Taki, Aldi Ramadhani, Septiandi, Diki, dan Indirokan. Nah, di web integral ini sendiri kami membuat dua menu. Yang pertama ada menu untuk integral materinya, dan yang kedua ada untuk kalkulatornya. Nah, kita buka ke materi integral terlebih dahulu. Nah, pada bagian materi berisi tentang materi-materi, tentang integral, materi dasar, terus beberapa macam integral, dari integral tak tentu, integral tentu, integral substitusi, integral parsial, dan integral trigonometri. Nah, di setiap jenis integral ini sudah dilengkapi dengan contoh soal. Jadi, sebelum kalian masuk ke bagian kalkulatornya, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu si konsep dari integral ini. Kalkulator itu hanya sebagai alat bantu saja. Nah, jadi kalian di sini bisa baca-baca materi tentang integral, mempelajarinya, dan di sini juga terdapat aplikasi integral, yaitu menghitung luas daerah dan menghitung volume benda putar. Nah, di sini juga sudah terdapat kurvanya, kalian bisa baca sendiri. Nah, kemudian habis dari materi, kita kembali ke halaman home. Halaman menu tadi. Nah, di sini ada menu kalkulator. Di sini terdapat 3 kalkulator. Yang pertama ada untuk menghitung integral tak tentu, integral tentu, dan integral trigonometri. Yang pertama kita coba untuk menentukan integral tak tentu menggunakan kalkulator. Nah, di sini terdapat bukan perintah sih, penjelasan untuk operasi matematika. Kita bisa memakai apa saja operatornya. Jadi kita coba dengan memasukkan fungsi yang sederhana. Misalkan saja 2x pangkat 3. Nah, di sini kan terdapat fungsi sederhana. Nah, kita kemudian bisa memasukkan variabelnya. Di sini kan kita memasukkan variabel x. Jadi, di sini juga kita masukkan x sesuai dengan soal yang telah kita masukkan di sini. Kemudian klik hitung. Nah, jadi secara otomatis dia akan muncul di sini untuk soalnya dalam bentuk integral. Nah, di sini sudah hasil dari integral tak tentunya. Sedangkan untuk langkah penyelesaiannya terdapat di bawah sini. Jadi kalian bisa lihat langkah-langkahnya. Gimana sih bagaimana hasilnya bisa begini. Jadi kalian bisa lihat di langkah penyelesaiannya. Nah, itu untuk yang kalkulator integral tak tentu. Kemudian kita kembali ke halaman kalkulator. Nah, di sini kan tadi integral tak tentu. Kita masuk ke integral tentu. Nah, kita masukkan contoh fungsi yang pertama, fungsi sederhana juga. Kita masukkan 3x pangkat 4. Nah, di sini kan terdapat fungsi sederhana. Kita masukin batas atas dan batas bawah, karena pada integral tentu terdapat batas yang membatasi si integral. Jadi batas bawahnya 1 dan batas atasnya kita masukkan 4. Nanti untuk kalian sendiri bisa menyesuaikan pada soal yang telah diberikan. Nah, kemudian kita klik hitung. Nah, secara otomatis nanti soal bentuk integralnya akan muncul di sini. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaiannya akan muncul di samping sini. Nah, kalian bisa mempelajari langkah-langkahnya di sini. Jadi kalian tidak semata-mata hanya bisa melihat hasilnya, tetapi juga langkah-langkahnya, supaya kalian tidak bingung, kenapa sih hasilnya bisa begini. Kemudian kita masuk ke trigonometri. Oke, masuk ke kalkulator integral trigonometri. Untuk tampilannya sama seperti kalkulator sebelum-sebelumnya. Nah, tetapi kita di sini memasukkan fungsi trigonometri. Contohnya saja, kita menggunakan fungsi dasar. Cos. Nah, di sini kita menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung. Nah, kemudian variabelnya apa? Karena variabelnya x, kita tulis x. Kemudian klik hitung. Nah, secara otomatis dia akan muncul hasilnya di sini, sin x. Nah, mungkin kembali ke halaman awal.
Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai hasil web dari kelompok kami. Dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa.